Ada golongan-golongan yang akan dilindungi Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Kita hidup di dunia ini tak lama, wahai saudaraku. Sekejap kali kita tinggal di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada junjungan kita, baginda kita, Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu doa saya, doa kita semua, semoga kita sehat selalu. Semoga kita selalu Allah curahkan rahmat dan ridhonya. Dan berdoa kita agar kampung kita, tempat tinggal kita, negeri kita tercinta Indonesia ini, Allah selalu curahkan rahmat dan ridhonya. Dan insya Allah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita nak mengkaji ada golongan-golongan yang akan dilindungi Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Kita hidup di dunia ini tak lama, wahai saudaraku. Sekejap kali kita tinggal di dunia ini. Kita yang bernyawa ini pasti suatu saat akan mati. Tak ada yang bisa kita banggakan, wahai saudaraku. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat saja segala amalan kita akan disempurnakan Allah balasannya. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dia orang-orang yang memperoleh kemenangan, kata Allah. Dan ditutup Allah, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Tak lama kita tinggal di dunia ini. Kita akan masuk ke alam selanjutnya. Kita akan masuk ke alam yang kita sebut dengan alam barzakh, yaitu dinding pemisah antara dunia dan di akhirat. Di alam barzakh ini saja pun bukan tanggung luar biasanya, wahai saudara-saudaraku. Makanya berdoa kita kepada Allah, banyak kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan amal ibadah kita inilah yang kita akan membuat kita bahagia di alam akhirat nanti. Begitu juga kita di alam barzakh tuh. Makanya selalu kita berdoa, wahai saudaraku, amalkan doa ini, amalkan doa ini. Kenapa Rasul katakan amalkan doa ini? Apa doanya? Yang pertama-tama kita tak minta supaya dilindungi dari yang namanya azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah ya Rabb, lindungilah aku dari siksa kubur. Siksa kubur, wahai saudaraku. Siksa kubur, wahai saudaraku. Belum lagi nanti siksa di akhirat sana. Semoga kita dapat yang namanya nikmat kubur tuh. Wa anna azabaha wa annal qabraha wa anna ni'mahu haq. Sesungguhnya alam kubur itu benar. Sesungguhnya azab kubur itu benar. Sesungguhnya nikmat kubur itu benar, wahai saudara-saudaraku.
Tak mau kita dapat azab kubur nih. Yang kita dapatkan maunya yaitu nikmat kubur, wahai saudaraku. Nikmat kubur, wahai saudaraku. Kenapa? Di alam barzah saja. Kalau amalan kita luar biasa, ijamatal insanu qatu amalu. Makanya kata Rasul kan, ketika mati seseorang, habis semua amal ibadahnya. Tentulah habis. Apa yang lagi nak kita buat? Kalau sudah roh kita pisah dari jasad kita, kalau sudah kita masuk ke lubang kubur tuh, apa yang nak kita buat? Kita sholat sudah tak bisa, kita puasa sudah tak bisa, amal-amal sedekah sudah tak bisa kita buat, berbuat baik kita kepada orang lain sudah tak kita buat, tak bisa kita buat. Habis ijamatal insanu qatu amalu. Maka yang bisa nolong kita tuh ketika kita sudah mati illa min salasa, cuma 3 yang bisa membantu kita, wahai saudaraku. Apa yang bisa membantu kita ketika di alam barzah itu? Yaitu min sadaqatin sariyah wa ilmin tabaubi wa waladin salihah yad'ula. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, doa anak yang soleh. Dan yang 3 nih pun, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di mana saja berada, yang 3 nih pun cuma kita waktu hidup di dunia sekejap nih kita mempersiapkannya. Cuma sekejap kita mempersiapkannya. Dan itulah yang membuat kita hidup bahagia nanti di akhirat sana. Maka doa kita, sebagaimana doa sapu jagat yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kepada Allah supaya kita dapat kebaikan di dunia, dapat kebaikan di akhirat, dan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Kenapa? Kita tidak dapat nikmat tuh, termasuk nikmat kubur tuh, nikmat kuburku. Coba saudara-saudaraku, kita bayangkan, belum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna hisabahaq, karena hari penghisaban itu adalah benar. Belum lagi masih dikirimnya 2 malaikat menanya kita di alam barzah tuh, sanggupkah kita menjawabnya? Sanggupkah, wahai saudara-saudaraku? Faiza sa'alaka, maka akan datanglah 2 malaikat akan menanya kepadamu, wa anna su'ala munkari wa nakirin bihaq, karena sesungguhnya pertanyaan munkar dan nakir dalam kubur itu adalah benar. Marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Di dunia sekarang nih saudaraku, wak pulan tuh di warung kopi bisa jawabnya nih. Wak pulanah sana yang maaf cerita tak sholat, tak berzakat, tak puasa dia, wahai saudaraku. Dia mudah menjawab nih. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Di mana kiblatmu? Ka'bah. Apa imammu? Al-Quran. Siapa saudaramu? Seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sepele kali kita jawab pertanyaan ini, gampang kali kita jawab pertanyaan ini. Tapi kalau sudah kita nyampai dalam barzah sana, bukan mulut kita yang menjawab. Yang menjawab adalah amal ibadah perbuatan kita selama di dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah akan bangkitkan seluruh makhluk dari alam kubur. Makanya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3349. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas, innakum tuhsyaruna ilallahi ufatan uratan khurla. Wahai manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dikhitan. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Kita akan dibangkitkan Allah dari alam kubur tuh. Semua makhluk akan dibangkitkan Allah, dan macam-macam rupanya itu. Macam-macam. Ada yang kepalanya macam kepala monyet, ada yang kepala macam kepala tikus, ada yang kepalanya macam kepala harimau. Kenapa? Karena sesuai dengan amal ibadahnya, wahai saudara-saudaraku. Dan semua akan dihimpun Allah, dan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa beralas kaki,
telanjang dan belum dikhitan. Kita akan berkumpul nanti menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor 2864. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita berkumpul nanti dihimpun menuju Allah Subhanahu wa taala, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Pada hari kiamat matahari akan didekatkan oleh Allah kepada seluruh makhluk hingga hanya jaraknya 1 mil. Matahari saudaraku yang sekarang ini mohon maaf tingginya dari orbit terendah dari dunia kita nih, bumi dengan matahari itu orbit terendah yang paling dekat sekarang tuh jaraknya sekitar 147 juta kilometer. 147 juta kilometer bukan tanggung wahai saudaraku. Jauhnya matahari itu. Tapi kalau lagi teriknya, apalagi sekarang nih lagi musim panas kita, 2 jam saja kita berdiri di tengah jalan tuh, di antara jam 12 siang sampai jam 2 siang, 2 jam saja wahai saudaraku. Tak sanggup kita tak berdiri, tak sanggup kita kena panasnya terik matahari itu. Makanya orang pakai helm, makanya orang pakai peci, makanya orang pakai topi yang tak tahan lagi berlindung di pondok, berlindung di masjid, berlindung di rumah dan sebagainya. Kenapa? Saking panasnya cahaya matahari itu. Mereka tak sanggup menahankan panasnya pada tingginya 147 juta kilometer. 2 jam saja tak tahan kita wahai saudaraku. Tak tahan kita berlindung, kita mencari perlindungan kita. Terbayang tidak kita nanti wahai saudara-saudaraku, ketika kita di padang mahsyar, ketika setelah kiamat nanti kita dihimpun menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tuh dihimpun berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala, jarak matahari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didekatkan jaraknya 1 mil. Sulaim bin Amir yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku tak paham apa yang dikatakan Rasul yang dengan 1 mil itu, tak paham aku kata Rasul. Apakah jarak artinya apa? 1 mil itu sama dengan sekitar 1,6 kilometer ataukah alat untuk memakai celak mata yang maaf cerita ukurnya sekira sejengkal di atas kepala kita. Dan ini yang paling populer. Makanya banyak orang mengatakan nanti ketika kita di padang mahsyar, ketika kita akan mau dihisab, Allah kumpulkan kita semuanya dengan jarak matahari sejengkal di atas kepala kita. Mau sejengkal wahai saudara-saudaraku, mau 1,6 kilometer wahai saudaraku, matahari yang sekarang nih tingginya di atas kepala kita 147 juta kilometer. Tiba-tiba akan Allah dekatkan nanti kita jaraknya sejengkal atau 1,6 kilometer dari atas kepala kita. 2 jam saja kita dengan ketinggian matahari 147 juta kilometer nih, kita tak sanggup. Bayangkan nanti waktu setelah kiamat ketika kita di padang mahsyar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yawma 'inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan kamu. 1 hari kita nanti di sana wahai saudara-saudaraku macam 1000 tahun lamanya. Terbayang kita matahari itu sejengkal di atas kepala kita, 1,6 kilometer di atas kepala kita, yang sekarang ini 147 juta kilometer. 2 jam kita tak sanggup, nanti 1 hari hitungannya macam 1000 tahun. Makanya keringat itu akan berkeluaran kata Rasul sesuai dengan kadar amal dan dosa-dosa kita. Ada yang keringatnya wahai saudaraku kata Rasul setinggi mata kakinya, ada yang setinggi lututnya, ada yang setinggi pinggangnya. Bahkan kata Rasul sampai Rasul menutupkan mulutnya, dia tenggelam akibat keringat-keringatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, takutlah kita wahai saudaraku.
Takutlah kita, wahai saudaraku. Belum lagi Allah mengajak kita. Masih cerita kita nak dihisap, kita ditunggu, disuruh menunggu. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Keringat bercucuran ke kita. Tidak ada perlindungan. Tidak ada perlindungan. Tak bisa kita bawa peci itu. Tak bisa kita bawa topi itu. Tak bisa kita bernaung di pondok itu. Tak ada. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 620. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atu yujilluhumullah, sab'atu yujilluhumullahu bi jillah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan kata Allah yang dilindungi Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Sab'atu yujlihimullahu bi jilla yauma la jilla illa jilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah, saudaraku. Inilah yang hendak kita bahas dari awal tadi. Panjang Ustaz buat pengantarnya. Kenapa? Ini belum lagi cerita kita disiksa di neraka, saudara-saudaraku. Belum lagi. Kita ini tidak dihisap. Kita nak mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di dunia ini, wahai saudaraku, wahai saudaraku. Wahai pemimpin-pemimpin, sudahkah siap nanti nak mempertanggungjawabkan apa yang dibuat di dunia ini? Wahai pedagang-pedagang, sudahkah siap mempertanggungjawabkan apa yang dibuat waktu berdagang tuh? Adakah kita ini yang curang dengan timbangan dan sebagainya? Adakah kita yang menipu dan sebagainya? Wahai para guru, wahai para ustaz, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wahai seluruh saudara-saudaraku, apa saja profesi kita, apa saja yang kita kerjakan di dunia ini, Allah minta pertanggungjawabannya. Allah kan minta, wahai saudaraku, Allah minta. Sebelum Allah minta pertanggungjawaban tuh, kita akan dikumpulkan dengan matahari sejengkal, saudaraku, sejengkal, saudaraku. Tapi ada 7 golongan yang dilindungi Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah tuh. Maka yang 7 golongan, wahai saudaraku, selagi roh kita belum cabut dari jasad kita, wahai saudaraku, semoga kita masuk ke dalam 7 golongan nih. Supaya apa? Insya Allah nikmat kubur kita dapat. Insya Allah di padang mahsyar kita dilindungi Allah. Insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-imamun adil. Golongan yang pertama kali yang dilindungi Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Sab'atu yujlihumullahu bi jilla yauma la jilla illa jilluh adalah al-imamun adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang hanya takut kepada Allah dan cinta sama yang dipimpinnya. Semua kita ini pemimpin. Anak muda pemimpin bagi dirinya sendiri. Suami pemimpin bagi rumah tangganya. Semua kita pemimpin. Apalagi cerita Pak Kadus, Pak Kepling, RT, RW, camat, bupati, wali kota, wakil-wakil rakyat, bahkan presiden, kaisar, sultan dan sebagainya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin besar dan tanggung jawabnya besar. Kalau mereka adil jadi pemimpin, maka Allah akan lindungi dia di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Wahai Pak Kades, wahai Pak Bupati, wahai Pak Gubernur, wahai Pak Presiden. Makanya wahai saudaraku semua orang Islam, ada juga dalam pembahasan ini tidak saya selipkan. Ada orang katanya, oh politik tak boleh dicampurkan sama agama. Itulah makanya. Terpilih sekarang untuk pemimpin-pemimpin kita. Kebanyakan saudara-saudaraku yang tidak takut kepada Allah, yang tidak cinta kepada rakyat. Kenapa? Karena tak tahu dia apa itu menjadi pemimpin. Makanya di dalam kita beragama Islam nih, jadi pemimpin itu baik. Apalagi dia orang yang terbaik, insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang adil. Kenapa? Surga balasannya bagi pemimpin-pemimpin yang adil nih. Surga, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau jadi pemimpin nih kita zalim, jadi pemimpin nih kita menipu rakyat, jadi pemimpin nih kita dusta kepada rakyat, nipu kita sama yang kita pimpin tuh. Asyaddu nasi azabai yaumal qiyamah imamun zair, kata Rasul.
Sungguh siksaan yang pedih dari semua manusia nanti di hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Salasatu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah tak mau nanti bercakap dengan dia. Wala yuzakihim. Allah tak mau melihatnya. Wala yanzuru ilaihim. Allah tak mau mengurangi dosanya. Walahum azabun alim. Dan Allah siapkan tempat untuk menyiksanya. Dan salah satunya adalah wa malikum kazzab, pemimpin yang mendustai rakyatnya. Makanya wahai saudara-saudaraku, dukung pemimpin-pemimpin yang baik itu. Kita tahu mana pemimpin yang baik itu, mana pemimpin yang jadi pemimpin adil no. Kenapa sekarang ini kita payah memilih pemimpin yang adil? Kenapa? Salah kita. Makanya wahai saudaraku yang di Kampung Langkat nih, di Sumatera Utara nih, dan saudaraku di Indonesia nih, kita nih dekat kali dengan cerita pilkades. Kita nih dekat kali dengan cerita pemilu, pilkada, bahkan pilpres, pemilihan presiden kita. Maka pilihlah pemimpin-pemimpin kita tuh. Dari tingkat kampung kita sampai yang paling tinggi presiden kita. Pemimpin-pemimpin yang adil. Macam mana tuh? Pemimpin yang tidak menyuap rakyatnya. Pemimpin yang punya kualitas untuk kita angkat menjadi pemimpin, wahai saudaraku. Jangan pula nanti mohon maaf. Sekarang yang terjadi, coba tengok tuh. Masyarakat terhipnotis dengan pencitraan calon pemimpin kita. Dia kasih sarung tuh, dia kasih kerudung tuh, dia kasih sembako tuh, dia kasih bantuan tuh, dia kasih serangan pajar tuh, limpol, 100, cepek limpol. Dan dialah yang menjadi pemimpin. Sebelum jadi saja dia sudah menyuap rakyatnya. Dan perbuatan menyuap nih wahai saudaraku, menyuap dan yang disuap itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaknat wahai saudaraku. La'anallahu rashi wal murtashi. Ar-rashi wal murtasi finnar. Allah laknat orang yang menyuap dan yang disuap. Yang menyuap dan yang disuap tinggalnya di neraka. Coba tengok sekarang apa yang terjadi. Semua calon-calon pemimpin kita hampir semua menyuap rakyatnya. Makanya sekarang coba tengok apa yang mereka buat. Begitulah yang dapat. Makanya bala dan bencana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kesalahan kita ini semua. Makanya Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri dan kampung tuh beriman dan bertakwa kepada Aku, kata Allah, niscaya kulimpahkan berkah dari langit dan dari bumi. Calon-calon pemimpin kita, calon-calon wakil rakyat kita menyalah semuanya, menyuap semuanya. Apa katanya? Kok tak begini tak jadi, Ustaz. Itulah tak yakin dia dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak yakin kalau Allah sudah ridho, semua bisa terjadi. Tapi ada satu calon ustaz, udah berkali-kali dia jujur, dia bagus, tak jadi ustaz. Itulah yang bagus. Karena Allah yang menentukannya. Ketika dia jadi, dia akan menjadi pemimpin yang terbaik, pemimpin yang betul-betul cinta kepada Allah dan betul-betul dia cinta kepada rakyatnya. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha war rasula wa ulil amri minkum. Kita orang beriman nih, wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan pemimpin-pemimpin yang memerintah kita. Wa may yuti'il amira fakan atani wa may yu'sil amira fakan asani. Barang siapa yang patuh sama pemimpinnya, kata Rasul, dia patuh sama Aku, kata Rasul. Tapi barang siapa yang durhaka sama pemimpinnya, dia durhaka sama Aku. Pemimpin yang macam mana yang wajib kita patuhi? Inilah pemimpin adil tadi. Apa itu? Pemimpin yang hanya takut kepada Allah dan takut kepada baginda Rasulullah. Makanya berdoa kita, wahai saudara-saudaraku, di kesempatan dakwah nih wahai saudaraku, semoga bisa didengar semuanya. Tolong di-share, tolong disampaikan wahai saudara-saudaraku kepada saudara-saudara kita tercinta. Tidak ada dari detik ini ke depan kita pilih pemimpin itu karena pencitraannya. Kita pilih pemimpin itu karena sembakonya, karena bantuannya, karena duit serangan pajarnya. Tidak. Kita pilih pemimpin yang betul-betul takut kepada Allah dan takut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itulah golongan yang pertama yang dilindungi Allah. Di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Sab'atu yujlihimullahu fi jilla yauma la jilla illa jilluh. Al-imamun adil. Yang kedua, yang dilindungi Allah adalah wasyabbu nasya'a fi ibadati rabbah, adalah anak muda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, termasuk kita, termasuk keponakan-keponakan kita, cucu-cucu kita tuh, generasi muda Islam kita nih, kita berharap adalah generasi muda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bangga kita melihat anak-anak kita sibuk nongkrong di simpang sana, yang kerjaannya balap liar lah, taruhan lah, terakhir dekat dengan cimeng, dekat dengan sabu, kena narkoba dan sebagainya. Bangga kita anak muda kita yang macam nih. Tapi kalau anak muda kita dia sibuknya cuma nongkrong di masjid, sibuknya berkawan sama orang-orang alim, sibuknya selalu kegiatan-kegiatan agama yang macam nih, bangga kita. Tak bangga kita anak-anak kita sibuk nonton film-film atau YouTube porno tuh. Tak bangga kita anak muda kita nih yang selalu berbuat maksiat dan sebagainya. Tapi bangga kita anak-anak muda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok di kampung kita. Macam mana banyaknya anak muda? 10 anak muda tuh, 10 anak muda tuh. Kadang 2 yang rajin ke masjid, kadang 1 yang rajin ke masjid. Coba tengok kadang-kadang di masjid di kampung, di musola kita. Yang ngajan tuh siapa? Yang ngajan tuh siapa? Yang buka masjid tuh siapa? Atau kakek-kakek, mbah-mbah yang umurnya udah 70, 80 tahun. Mohon maaf. Sudah dekat kali nak masuk lubang kubur tuh. Itulah juga anak muda payah. Yang ngajar nanti menggetar suara tuh, menggetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dengar kita, Bu. Kenapa? 80 tahun yang ngajar. Coba anak muda yang ngajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat orang ke masjid. Betul tidak anak muda? Bro and sis yang mendengarkan dakwah nih, tinggalkan itu semuanya. Dunia nih kita sekejap tinggal, wahai anak mudaku. Dan anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Allah sayang kali sama kalian, wahai anak-anakku. Wasyabbu nasya'a fi ibadati rabbah. Bahkan dari 7 golongan yang dilindungi Allah, di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Jatah kalian, wahai anak-anak muda. Jatah kalian, wahai anak-anak muda. Apa itu? Anak-anak muda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan, wahai anak mudaku. Selagi muda, darah kalian tuh masih memanas, membara. Banyak-banyaklah kalian menuntut ilmu. Banyak-banyak kalian persiapkan diri kalian. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan orang tua kalian, usahakan keluarga kalian, usahakan masyarakat kalian. Allah bangga sama kalian. Makanya Allah kasih reward. Allah kasih bonus spesial sama anak-anak muda yang tekun beribadah nih. Bayangkan, akan dilindungi Allah. Di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah pemimpin yang adil. Golongan yang kedua adalah anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Maka masuk kita sekarang adalah golongan yang ketiga, yaitu warazulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat ke masjid. Bawaannya tidak ke masjid saja. Bawaannya masjid saja. Tak ada yang ajan, dia ajan. Tak ada yang menyapu masjid tuh, dia sapu masjid no. Tak ada yang membersihkan toilet tuh, dia dengan ikhlas bersihkan toilet tuh. Dia siram, dia jaga kebersihan masjid tuh. Kalau tak ke masjid dia,
tak sedap hatinya, tak sedap perasaannya. Warazun qalbuhum mu'allakum fil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat ke masjid, seseorang yang hatinya hendak ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah dia di masjid tuh, yang macam inilah orang golongan ketiga yang dilindungi Allah. Di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin mulut pandai kali. Kalau ditanya takut kepada Allah, takut. Kalau ditanya taat kepada Allah, taat. Kalau ditanya cinta kepada Allah, wallazina amanu asyaddu hubbalillah, Ustaz. Tentulah kami ini orang beriman, Ustaz. Kami ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Dipanggil sama orang atas, sibuk kali. Dipanggil sama orang-orang hebat, sibuk kali. Tapi dipanggil sama yang menciptakan orang-orang hebat nih, yang menciptakan presiden, yang menciptakan sultan, yang menciptakan kaisar Kasyarto, yang menciptakan alam semesta nih, langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah panggil. Ija sami'a dan nida. Fajib da'i Allah. Ketika kalian dengar panggilan azan tuh, maka penuhilah panggilan Allah tuh. Berapa orang yang pergi ke masjid tuh? Berapa orang yang sholat jamaah subuh tuh, tuan-tuan, puan-puan, bro-bro and sisis? Berapa? Tak bermodal, payah kali pergi ke masjid tuh. Kalau pergi ke kafe tuh, kalau pergi ke restoran tuh, kalau pergi ke tempat-tempat mewah tuh, pakai bayar dan sebagainya, tak masalah, silakan. Tapi begitu ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, penuhi panggilan Allah tuh. Maka beruntunglah orang yang standby di masjid, orang yang selalu hatinya ke masjid. Tak ada yang ajan, dia ajan. Tak ada yang bersihkan masjid itu, dia bersihkan masjid itu. Kenapa? Hatinya cinta ke masjid. Tak peduli dia buruk masjid itu, hatinya dia ajak kawan-kawannya renovasi masjid, bangun masjid itu bersih. Apapun pikirannya, masjid. Bahkan kadang-kadang dia tak ingat nak betul di rumahnya, tapi dia pedulikan membangun rumah Allah tuh. Kenapa? Hatinya masjid. Tapi ada juga yang sekarang yang aneh, kita tengok masjid laga-laga, masjid cantik-cantik, masjid megah-megah. Yang ngisi masjid tuh yang payah. Ngisi masjid, memakmurkan masjid tuh bahaya. Makanya wahai saudara-saudaraku, orang yang hatinya selalu terikat ke masjid, yang hatinya selalu nak ke masjid, sholat jamaah di masjid, orang yang macam ni, Allah akan lindungi dia di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Wahai oma-oma, the power oma-oma, rayu suami kita tuh, abang, bangun bang, subuh bang, dah teriak-teriak muadzin tuh, as-salatu khairum minan naum. Slow juga tidur, santai juga tidur. Bangunkan suami kita, wahai ibu-ibu, wahai oma-oma soleha. Bangunkan suami kita tuh. Kita suruh dia ke masjid. Kita bangunkan sebelum itu. Supaya apa? Supaya suami kita tuh termasuk dari pemimpin yang adil. Anak kita bangunkan. Supaya apa? Menjadi anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Bangunkan semuanya. Antar dia ke masjid tuh. Suruh dia ke masjid tuh. Kenapa? Karena akan dilindungi Allah. Di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Adapun kadang yang seumur hidupnya tak pernah nak menginjakkan masjid itu, menggetar kakinya. Ada pula kadang-kadang orang yang sudah sering ke masjid, tengoknya jarang orang ke masjid, diejeknya pula lagi. Inilah kadang manusia. Berbisik dia kan, hop, kawan baru masuk, maulah mereng masjid nih, jadi udah berat kali dia nak ke masjid, payah kali nak ke masjid, dikik pula lagi, disindir pula lagi, jadi merajuk tak ke masjid. Jangan. Wahai pengurus-pengurus masjid, anak-anak yang rajin ke masjid itu, anak-anak lah wahai bapak-bapak pengurus masjid.
bukan tanggung pening kepala kita nengoknya, ribut, main-main. Pandai-pandailah kita menasihatinya. Pandai-pandailah kita jaga anak tuh. Kenapa? Biarkan dia ke masjid tuh. Kenapa? Supaya terbiasa dia ke masjid, supaya enak dia di masjid. Kenapa? Ketika dia balik, tahu dia mana yang baik dan tak baik itu. Dia cinta ke masjid, dia sayang ke masjid, hari-harinya masjid, hari-harinya memakmurkan masjid, hari-hari meramaikan masjid. Orang yang hatinya selalu terikat ke masjid yang macam ni, warazun qalbuhum mu'allakum bil masajid, adalah orang-orang yang akan dilindungi Allah. Di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, golongan yang keempat adalah warazulani tahabba fillah ajtama alaihi wa tarafaqa alaihi. Dua orang yang berjumpa karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Siapa tu? Wak Ijah sama Wak Buyung. Siapa tu? Wak Pulan dengan Wak Pulana. Siapa tu? Wak Irin dengan Wak Ati. Siapa tu? Suami istri. Kenapa suami istri? Memang cinta tu lahir kepada Allah. Aku kalau Ijah tu mau nanti sama aku betul-betul jadi lakinya. Cinta kali aku, nampaknya enak kali nengok Ijah tu. Ya Allah, kalau Ijah tu lah jodohku, ya Allah, aku akan betul-betul jadi pemimpin rumah tangga. Kabulkan Allah. Jumpa jadi suami istri sampai mati, bagus-bagus, elok-elok membangun rumah tangga, walaupun rumah gubuk, dindingnya tepas, atapnya rumbia, lantainya tanah, tapi kebahagiaan ada sama mereka. Makan sepiring berdua tuh sedap saja hidup orang tuh. Kenapa? Rajin beribadah, lantunan ayat suci Al-Quran berkumandang kepada mereka nih. Wa Pulan dan Wa Pulana, Wa Iren dan Wa Ati tadi yang berjumpa dengan Allah, dan cangkulan tanah yang memisahkannya, hanya kematian yang memisahkan mereka. Semuanya cinta karena Allah. Yang dua orang macam ni pun akan dilindungi Allah. Di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Siapa lagi? Wah, Ijah sama Wak Minah. Siapa no? Orang yang lain kampungnya, tapi biasa berjumpa di pengajian, elok saja, bagus saja hubungan bersaudara tuh. Wak Ijah, Wak Minah, apa kabar? Lama dah tak jumpa kita ya. Sejak Ramadan nih kita tak ngaji, lebaran lagi 40 hari baru kita jumpa. Rindu kali awak sama Wak Minah. Wak jawab pun rindu kali. Minal aidin wal faizin ya Wak Ijah. Maaf salah, mana tahu ada begini begono. Dari kecil berkawan sampai jadi andong-andong, dari kecil berkawan sampai jadi nenek-nenek. Bahkan maaf cerita, udah jadi omak-omak baru jumpa di pengajian atau jumpa di mana saja, bertetangga dan sebagainya, tak pernah berkelahi, elok saja, betul-betul silaturahim tuh, betul-betul pertemuan tuh, karena Allah, tak pernah nak memburuk-burukkan orang, tak pernah nak menyakapi orang, tak pernah menghibah, apalagi memfitnah orang tersebut. Apa saja yang ceritakan orang, dia selalu pandangnya yang baik, dia selalu menceritakan yang baik, dia selalu berlaku baik. Kenapa? Karena dia percaya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Setiap kebaikan pasti Allah akan balas kebaikan itu. Dia tahu betul nih, aku hidup sementara di dunia nih, aku berbuat baik dia. Yang macam nih, wa rajulani tahabba fillah ajtama alaihi wa tarafaqa alaihi. Dua orang yang bertemu, berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang macam nih pun insyaallah Allah akan lindungi dia. Yang kelima, yang selanjutnya, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warazulun talabat hunratun zatun munsibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seseorang yang digoda seorang wanita cantik, seksi, kaya. Nah, diajaknya seseorang tuh, laki-laki itu untuk berzina kepada dia, dirayunya. Dia katakan, dia menolak sambil mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun talaba suratun zatun munsibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Laki-laki yang sanggup menolak wanita cantik, kaya, seksi, cantik, kaya, seksi,
Coba bayangkan wahai saudara-saudaraku, kita dudukkan 7 orang laki-laki di bangku tuh. Kita prank mereka. Bahasa sekarang nih prank. Kita dudukkan itu, 7 orang laki-laki, suruh wanita cantik, seksi, coba terbayang. Wanita tuh ramping, tinggi macam model, rambutnya pirang, pakai tali satu, rok mini, pakai sepatu tinggi. Suruh berjalan dari kanan ke kiri, lewat depan orang yang 7 tuh. Kira-kira yang 7 tuh nengok nggak? Kira-kira yang 7 tuh nengok tidak? Kebanyakan dari kanan ke kiri mata tuh. Keluar lagi suara tuh. Cewek. Adik. Makanya laki-laki ini bilang orang, buaya. Buaya darat. Usahakan daging segar, bangkai pun dimakannya. Begitulah laki-laki ini kadang-kadang. Tapi ada laki-laki dirayu sama seorang wanita cantik, kaya, seksi, diajaknya berzina, diajaknya hal-hal maksiat sama laki-laki ini. Laki-laki ini menolak karena katanya, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, para suami kita, wahai oma-oma, doa kita. Termasuk juga saya berdoa pada diri saya. Siapa yang kita yang normal ini tak selera nengok cewek cantik? Betul tidak? Betul. Tapi keimanan kita. Allah menyaksikan perbuatan kita. Dan semua yang kita buat Allah akan minta pertanggungjawabannya. Wahai saudara-saudaraku, laki-laki, ingat. Jangan ada lagi bahasa. Di rumah aku suami, kalau di luar aku lajang tuh, jangan ada lagi bahasa yang macam tuh. Jangan lagi ada cerita suka jajan di luar sana, jangan. Jauh zina tuh, wala taqrabuz zina. Jangan, wahai saudara-saudaraku. Dosanya besar kali. Muhsan khairu muhsan, dosanya besar sekali zina nih. Kita tahan, kuatkan iman kita. Dirayu pun kita sama wanita yang macam nih, kita tolak. Laki-laki yang sanggup menolaknya, apalagi anak-anak mudaku. Makanya Allah katakan wasyabuna sya'fi ibadati rabbah, kata Rasul tadi. Anak muda yang tekun beribadah. Anak muda nih godaannya besar. Elok-elok kita kuliahkan dia ke kota tuh kadang ibu. Elok-elok, bagus-bagus rumah tuh. Ganteng anak kita. Sehat anak kita. Dirayu nanti kadang sama perempuan tak baik itu. Anak kita doakan supaya kuat. Supaya apa? Supaya dia dicintai Allah. Dan Allah kasih reward. Allah kasih hadiah yang istimewa sama laki-laki. Anak-anak muda yang berani menolak ajakan, rayuan wanita-wanita kaya, seksi untuk berzina sama dia. Karena apa? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Apa takwa itu? Akramun nasi atqahum. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah. Kerjakan perintah Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Masuk kita golongan yang keenam. Ini golongan yang paling banyak mungkin nanti golongannya. Insya Allah kita doakan. Apa golongan yang keenam tuh? Warazulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah di mana tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Sedekah, wahai saudaraku, sedekah. Kalau cerita sedekah nih udahlah, tak usah dibahas lagi. Sedekah, yang penting sedekah nih, golongan orang yang gemar bersedekah nih, golongan yang betul-betul dilindungi Allah adalah orang yang bersedekah, tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan tangan kanannya, ikhlas karena Allah. Mengenangnya pun dia tak mau, betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Mohon maaf saudaraku, macam kita masuk ke toilet itu tidak habis. Ada yang kita keluarkan kan? Ada
Ada kepingin kita nak nengoknya, ada kepingin kita nak bercakap di luar orang. Ih, nyesal kali aku ke toilet tadi. Kenapa? Ih, elok-elok lah aku makan daging rendang tadi, gulai tadi, masakan sedap, sate dan sebagainya. Kenapa? Udah 1 hari dan perutku tuh keluar nih ya. Bentuknya warna kuning pula. Ada orang nak bercakap macam tuh. Ada yang nyesal mengeluarkan kotoran tuh. Ada. Mengingatnya pun dia malas, mengenangnya pun dia malas. Begitulah level sedekah. Mohon maaf, ikhlas betul-betul karena Allah, tak pernah kita kenang-kenang. Setahun Ustaz, 2 tahun Ustaz, 10 tahun pun kadang-kadang ada orang ikhlas, tahun ke-11 tak ikhlas. Itu pun batal sedekahnya. Yalah. Kalau tidak keluarga kami dulu yang bangunkan masjid tuh, tak siap masjid tuh. 10 tahun yang lalu tuh ayahku jualkan tanah sekian hektar bangun masjid. Sombong kali orang kampung nih. Cobalah. Rupanya dia nak bersedekah, rupanya dia akan bangun masjid tuh supaya apa? Nama keluarganya bagus, nama keluarganya baik. Kenapa? Nak bersedekah rupanya nak dipuji-puji. Oh, bangga kali namanya. Kalau ditulis di masjid tuh, bukan hamba Allah, si Polan, sumbangan 10 juta. Oh, senang kali dia. Makanya orang yang bersedekah tuh kebanyakan di masjid. Mudah-mudahan itu yang ikhlas. Hamba Allah. Boleh juga ditulis nama tuh Bapak, Ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Boleh. Tapi pasang niat ikhlas karena Allah. Buat supaya ditulis nama aku tuh. Supaya apa? Supaya orang yang membacanya termotivasi untuk ikut bersedekah macam aku. Boleh. Makanya hati kita nih yang penting. Hati kita nih yang penting. Betul-betul lah kita bersedekah. Betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Tak ada ruginya bersedekah nih. Tak ada ruginya. Coba tengok, bayangkan. Coba kaji kita hari ini. Orang yang bersedekah, Al-Baqarah 261. Udah Allah katakan, siapa yang berinfak bersedekah ikhlas karena Allah. Ibaratkan sebuah biji yang tumbuh 7 cabang. Dan setiap cabang ada 100 biji. Cerita matematikanya, satu yang kita beri 700 kali lipat balasannya. Coba. Tapi tak mungkin kita bersedekah macam tu. Tak bersedekah kita 1 juta supaya dapat 700 juta. Jangan macam tu. Ikhlas karena Allah. Allah yang bagi rezeki itu. Dan kita tidak berharap imbalan apa yang kita sedekahkan tu. Itu di dunia. Dilipat gandakan Allah. Dilipat gandakan Allah apa yang kita sedekahkan. Dilipat gandakan. Ijamatal insanu qat'amalu illa min salasah min sadaqatan zariyah. Setiap orang yang mati itu habis semua amal ibadahnya. Cuma 3 yang bisa nolongnya. Kita bahas sudah di awal tadi. Apa salah satunya? Min sadaqatin zariyah. Berarti senang di dunia. Ditolong kita di alam barzakh. Dilindungi Allah kita di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Kenapa? Karena 7 golongan sab'atu yujlihimullah fi jilla yaumal jilla ila jillu. Salah satunya adalah orang yang bersedekah ikhlas karena Allah. Tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, golongan yang terakhir, golongan yang dilindungi Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah adalah warazulun zakarallahu khaliya fafadat ainah. Seseorang yang berzikir sampai menetes air matanya. Mohon ampun dia kepada Allah ketika malam tiba. Ketika semua orang tidur, dia mengingat Allah. Dia beribadah kepada Allah. Orang yang macam ni senang kali Allah. Orang yang berzikir, orang yang sholat tengah malam, sepertiga malam, yang tahajud dia, yang mohon maaf, mohon ampun dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Siapa yang tak punya dosa, wahai saudaraku? Kita ni semua punya dosa kita. Siapa anggap ustaz itu tak berdosa? Siapa anggap ustaz yang bercakap ni tak ada dosa? Banyak dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja minta ampun bertobat 100 kali minimal 1 hari. Kita siapa? Kita ni manusia yang berlumur dosa. Banyak kali dosa kita. Maka selalulah kita bertobat. Bersimpuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meneteskanlah air mata kita kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Terlalu banyak perbuatan maksiat yang kulakukan ya Allah. Ya Allah, masa mudaku kubuat untuk maksiat ya Allah.
Semua curahan hati itu minta kita kepada Allah agar diampunkan Allah. Innallaha ghafurur rahim. Makanya Allah itu maha pengampun, maha penyayang, wahai saudaraku. Allah akan ampunkan dosa kita. Mohon ampun kita kepada Allah. Teteskan air mata kita kepada Allah. Wa razulun zakarallahu khaliya fabadat aina. Seseorang yang selalu meneteskan air matanya, dia ingat akan dosa-dosanya, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, di saat orang tidur, di saat orang hening nyenyak dengan tidurnya, dia basuhi mukanya dengan air wudhu, dia bentangkan sajadahnya, dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang macam nih akan dilindungi Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sab'atu yujlihimullahu jilla yawma la jilla illa jilluh. 7 golongan yang dilindungi Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan ini. Pemimpin yang adil, anak muda yang tekun beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terikat ke masjid, 2 orang yang bertemu karena Allah dan berpisah kepada Allah, seorang laki-laki yang dirayu seorang wanita cantik dan kaya untuk berzina kepadanya, dia tolak dan dia katakan aku takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah ikhlas kepada Allah, tangan kirinya tak mau, tak tahu tangan kanan yang diberikan tangan kiri itu. Dan yang terakhir, orang yang selalu meneteskan air matanya mengingat Allah, dia bangun tengah malam, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ke-7 golongan yang di saat orang nanti gerusak-gerusu, di saat orang nanti kepanasan, di saat orang nanti keringatnya bercucuran, tapi mereka dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah golongan yang dilindungi ini akan dimasukkan Allah di dalam surganya Allah. Semoga wahai saudara-saudaraku, kita kejar selagi roh kita belum pisah dari jasad kita. Kita kejar, kita masuk ke 7 golongan ini. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita bahagia di dunia, dapat nikmat kubur. Nanti di padang mahsyar kita dilindungi Allah, dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada penyampaian ustadz yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.